Shalom, damai di hati. Senang sekali kita boleh jumpa lagi hari ini di Renungan Harian Keluarga untuk edisi Jumat 20 Maret 2026. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini lagi saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu oleh karena sungguh kebaikan dan kemurahan-Mu terus nyata dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dalam hari-hari kehidupan yang kami jalani, sungguh kami merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau jugalah yang menganugerahkan bagi kami berkat demi berkat dalam perjalanan hidup ini. Maka kami bersyukur untuk perjumpaan kami sukacita di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Ketika dalam kerinduan bersama kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka Roh Kudus berkenan menolong kami semua yang menyaksikan tayangan ini, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan memberlakukannya dalam kehidupan kami, supaya hidup kami terus diarahkan kepada kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 14 ayat 41. Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-41 seperti ini ditulis. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Demikianlah bacaan Alkitab. Tema renungan kita hari ini adalah tidur dan istirahatlah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, untuk ketiga kalinya Yesus Kristus ketika selesai berdoa kembali datang pada para murid dan mendapati mereka tidak bisa terjaga dan berdoa. Ia mengerti keterbatasan mereka. Yesus Kristus memahami bahwa kadangkala organ tubuh manusia tidak bisa diajak kompromi. Mata para murid sudah berat sehingga membuat mereka tidak bisa menahan kantuk, tertidur, dan tidak tahu jawaban apa yang akan diberikan padanya. Yesus Kristus mengatakan, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah." Kita dapat simpulkan, yakni betapa lelapnya mereka tidur dan Yesus Kristus dengan sabar tetap terjaga dan menjaga mereka. Jadi kita dapat mengerti mengapa Yesus Kristus tidak lagi meminta atau memaksakan agar mereka tetap terjaga dan berdoa. Karena waktunya telah tiba dan Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Masa para murid untuk berjaga-jaga telah selesai. Kini saatnya menunggu kegenapan dari kemesiasannya yang harus menanggung penderitaan, sebagaimana ungkapan Anak Manusia yang akan diserahkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam realitas sebagai keluarga Kristen, kita seringkali bersitegang dan terjebak dalam konflik hanya karena saling memaksakan apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang penting dan harus diprioritaskan. Kita kadangkala tidak memiliki bela rasa atau empati untuk memahami persoalan, keragaman, dan kekayaan berpikir dalam kehidupan bersama. Kita lebih sering terjebak pada kepentingan jangka pendek dari diri atau kelompok yang akhirnya berujung pada konflik kepentingan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, bukan hanya kita tidak bisa memilih secara etis Kristiani prioritas bersama yang tepat, tetapi juga menghasilkan semangat saling bertentangan
dalam kehidupan bergereja, keluarga, dan masyarakat. Belajarlah dari sikap dan teladan Yesus Kristus terhadap para murid, agar kita mampu berbela rasa atau berempati untuk mengerti dan menerima bahwa tidak selamanya yang kita anggap penting harus diprioritaskan. Menerima prioritas orang lain adalah juga bagian dari kemampuan mengatur dan mengelola diri sendiri secara efektif. Mengelola diri sendiri yang berbasis kerendahan dan kerelaan hati, memahami dan menerima demi persekutuan yang saling menopang dan menguatkan. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kami semua. Biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, kami tidak sekedar memahaminya, tapi juga kami terus terpanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam perjalanan kehidupan kami. Kami akan belajar dari sosok Yesus Kristus dalam teladannya bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berkenan Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada saat ini. Tuhan berkenan mencurahkan berkat-berkat atas kehidupan dan penghidupan kami. Anugerahkanlah kami umur panjang, berilah kami sehat dan kuat, berkatilah usaha, kerja, perjuangan-perjuangan kehidupan kami, sehingga ketika kami melangkah dalam kehidupan ini, kami akan merasakan damai sejahtera-Mu mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Ketika kami diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh ada dalam sukacita menerima berkat-berkat, ajar kami untuk terus mengucap syukur. Tapi juga jika kami ada dalam rupa-rupa pergumulan dalam penderitaan kehidupan, ajarlah kami untuk terus berserah kepada-Mu sambil menantikan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami percaya kami semua tetap diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Secara khusus di masa-masa penghayatan minggu-minggu sengsara ini, kami akan betul-betul mengingat bagaimana Yesus yang menderita sengsara bagi semua ciptaan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Ini ucapan syukur kami dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang berkenan untuk memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.